Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika kelas 12 IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran fisika yang minggu lalu, yaitu sebelumnya kita sudah membahas tentang medan magnet atau B. Nah, sekarang pada hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, untuk menentukan gaya Lorentz, kita dapat menggunakan dengan kaidah tangan kanan. Nah, coba sambil memperhatikan PPT yang ada di depan kalian, kalian juga bisa perhatikan Ibu ya. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita menggunakan tangan kanan kita, di mana kita bisa menggunakan 3 bagian dalam tangan kanan, yaitu menggunakan jari dan menggunakan jari ibu jari, kemudian 4 jari lainnya dan telapak tangan gitu kan. Nah, untuk ibu jari itu dinyatakan oleh arah arus listrik ibu jari. Kemudian 4 jari sisanya itu untuk menentukan medan magnet atau B. Nah, telapak tangan ini untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya. Jadi, ibu jari untuk arus, 4 jari itu untuk menentukan arah induksi magnet atau medan magnet, dan telapak jarinya untuk menentukan gaya Lorentz. Nah, kita coba. Misalnya arus listriknya itu ke atas. Kemudian arah medan magnetnya atau induksi magnet ini cuma ada 2 arah. Yang pertama, arah yang menjauhi pengamat. Di sini adalah ibu sebagai pengamatnya, berarti arahnya ke sana kan, menjauhi ibu atau menjauhi pengamat, atau mendekati pengamat, yaitu arahnya ke ibu, seperti itu. Ingat ya, kalau arah arus itu ada arah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Seperti itu. Tetapi kalau arah medan magnet atau induksi magnet itu cuma ada 2 arah, yaitu mendekati pengamat atau menjauhi pengamat. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya itu adalah arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz itu nanti disesuaikan dengan arah arus dan arah medan magnet. Nah, sekarang yang Ibu contoh seperti ini. Seperti ini kan berarti arah arusnya ke atas, ya kan? Kemudian arah medan magnet atau induksi magnetnya itu menjauhi ibu atau menjauhi pengamat, atau bisa juga dalam buku lain itu juga menjauhi bidang seperti itu. Nah, arah induksi magnetnya itu adalah menjauhi pengamat. Berarti arah gaya Lorentz-nya berarti ke arah kiri ibu, seperti itu. Nah, nanti ini kalian bisa menyesuaikan dengan kalian bisa coba sendiri di rumah. Ini karena untuk arah gaya Lorentz, arah medan magnet, dan arah arus listrik ini memang sangat riskan dan biasanya sering keluar untuk di berbagai soal PAS, kemudian juga di SBMPTN juga sering keluar. Jadi arah ini sangat penting seperti itu ya. Ingat, kaidah tangan kanan. Seperti itu, oke? Nah, selain kita bisa menentukan arah gaya Lorentz, kita juga bisa menentukan besarnya arah gaya Lorentz. Nah, untuk yang pertama, kasus yang pertama, kita bisa menentukan gaya Lorentz pada kawat berarus. Dimana kalau misalnya kawat berarus berarti dia memiliki panjang L, ya kan? Kemudian dialiri arus listrik sebesar I dan terletak di dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz atau FL sesuai dengan persamaan
FL sama dengan BI dikalikan L sin alfa atau sin theta. Di mana tetanya ini adalah sudut antara B dengan I-nya. Seperti itu ya, kalian bisa melihat gambar. Ini adalah persamaan yang bisa kalian gunakan untuk menentukan gaya Lorentz pada kawat berarus. Seperti itu. Nanti untuk menentukan arahnya, kalian bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya yang kedua, yaitu gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan berarus. Maksudnya konduktor ini bisa diandaikan dengan kawat ya, kawat sejajar yang dialiri arus dan medan magnet. Nah, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua penghantar lurus panjang sejajar dan berarus, kalian bisa menggunakan dengan rumus ini. F per L sama dengan mu 0 I1 dikalikan I2 per 2 pi A. Seperti itu. Nah, sekarang contoh kasusnya. Misalnya untuk dua kawat lurus panjang ini. Kalian lihat yang kasus yang pertama yang ini, yang kawat hitam. Ini arah panahnya itu menunjukkan arah arus. Kalau misalnya kalian lihat arah arus untuk yang dua kawat hitam ini arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, ya coba kita lihat di sini. Nah, kalau arahnya berlawanan, ini kan tadi arahnya gini. Oh, sorry. Ini arahnya gini. Arah arusnya yang satu ke atas, yang satunya lagi ke bawah. Nah, jika arah arus yang kawat satu ini medan magnetnya itu adalah di sekitarnya ini simbolnya gini, ada gambar gini. Kalau gambar gini berarti dia tandanya mendekati bidang. Kalau medan magnet untuk kawat yang pertama itu adalah mendekati bidang atau mendekati pengamat. Kemudian kawat yang kedua ini medan magnetnya adalah menjauhi pengamat, maka masing-masing gaya Lorentz-nya arahnya kemana? Coba kita gunakan kaidah tangan kanan tadi ya. Misalnya arahnya tadi ke atas, arahnya ke atas. Kemudian medan magnetnya kemana nih? Mendekati pengamat kan, karena titik kalau titik itu berarti di sini Bu kasih keterangan. Kalau titik seperti ini, Kalau titik seperti ini, itu namanya mendekati pengamat. Mendekati. Kalau yang silang berarti menjauhi. Ingat ya, mendekati dan menjauhi pengamat. Nah, sekarang coba kita praktekkan pakai kaidah tangan kanan. Misalnya, ini untuk kawat yang pertama ya. I-nya ke atas. Kemudian medan magnetnya tadi apa? Berupa titik. Berarti kalau berupa titik itu arahnya mendekati pengamat. Berarti gini dong. Ya kan? Berarti gini. Coba kalian sambil coba di rumah. Seperti ini kan? Berarti gaya Lorentz-nya kemana? Gaya Lorentz-nya ke arah ke sini kan? Nah, kalian bisa digambar. Ini berarti gaya Lorentz-nya arahnya ke sini kan? Nah, ini gaya Lorentz untuk kawat yang pertama. Nah, kemudian untuk gaya Lorentz kawat yang kedua, kalian juga menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Berarti ininya ke bawah, gini kan? Kemudian medan magnetnya menjauhi kan, silang. Berarti gini, menjauhi ibu kan? Nah, berarti arah gaya Lorentz-nya kemana? Ke sini juga kan? Nah, berarti kalian bisa menuliskannya arah gaya Lorentz-nya ke sini gitu ya. Berarti gini, ke bawah, kemudian menjauhi, kemudian nah, itu ya. Kalau yang tadi kan yang ke atas gini. Atas. Ya, selanjutnya kita akan membahas gaya Lorentz antara dua kawat lurus panjang atau dua konduktor lurus panjang dan berarus.
Nah, untuk menentukan gaya Loren antara dua kawat lurus panjang ini, kalian dapat menggunakan persamaan yang ini, yaitu F per L sama dengan mu 0 I1 dikali I2 per 2 pi A. Di mana I1 I2-nya di sini adalah besarnya kuat arus listrik pada kawat pertama dan kawat yang kedua. Kemudian L-nya adalah panjang kawat. Kemudian yang A-nya adalah jarak antar kawat. Nah, sekarang kita perhatikan untuk kasus yang pertama. Kasus untuk dua kawat yang berlawanan, arah arusnya berlawanan. Nah, sini Ibu gambarkan yang pertama, kawat yang pertama berarti arah arusnya misalnya ke atas. Ini I-nya ya, ke atas. Kemudian di sini ada kawat yang kedua, arah arusnya ke bawah. Nah, sekarang medan magnet untuk kawat yang pertama ini adalah menjauhi pengamat. Berarti di sekitar sininya X-nya sorry, jangan di sini, biar nggak ketutupan nanti. Nah, berarti di sekitar medan magnet di sekitar kawatnya ini adalah B-nya menjauhi pengamat atau bisa kita tuliskan dengan X. Nah, sekarang coba kita menggunakan kaidah tangan kanan. Misalnya I-nya ke atas. Kemudian medan magnetnya menjauh. Berarti kan dia arahnya menjauhi ibu nih sebagai pengamat. Berarti arah gaya Lorennya kemana? Arah gaya Lorennya ke sini kan? Ke arah sini kan? Karena arah telapak tangannya madepnya ke sini. Nah, berarti kita bisa gambarkan di sini arah gaya Lorennya adalah ke sini. Ini untuk F1. Gaya Loren untuk kawat yang pertama. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk kawat yang kedua, kalau medan magnetnya juga menjauhi, berarti gimana? Ke bawah, pakai kaidah tangan kanan, menjauhi. Berarti arah gaya Lorennya kemana? Ke sini. Ya kan? Arah gaya Lorennya ke sini. Berarti dapat kita gambarkan arah gaya Lorennya seperti ini. Seperti itu ya, F2. Coba kalian sambil mempraktekkan di rumah sambil menggambar arahnya biar tidak salah gitu ya, menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Berarti ini gaya Lorennya adalah saling berlawanan. Nah, tetapi kalau gimana Bu kalau misalnya untuk kawat yang searah tetapi arah medan magnetnya itu berbeda. Nah, coba kita berarti gambarkan lagi. Berarti tadi misalnya untuk kawat yang pertama I-nya ke atas. Nah, untuk kawat yang kedua I-nya juga ini berarti I1 ya, I1 I2. Berarti yang ini juga I1 I2, sorry. 2. Nah, arahnya ke atas, tapi yang satu di sini adalah mendekati bidang atau mendekati pengamat, yang satunya menjauhi pengamat. Berarti gimana dong? I-nya pakai kaidah tangan kanan lagi, I-nya ke atas. Terus arah medan magnetnya untuk kawat yang pertama itu mendekati. Berarti gini kan? Ya, gini ya, mendekati ibu. Berarti arah gaya Lorennya kemana? Arah gaya Lorennya adalah ke arah sini kan? Berarti di sini ibu gambarkan arahnya ke sini. Arah gaya Lorennya. Ini untuk F1. Nah, untuk kawat yang kedua, arah arusnya sama ke atas, tetapi arah medan magnetnya menjauhi pengamat atau menjauhi ibu. Berarti gini, ya kan? Berarti gaya Lorennya kemana? Gaya Lorennya adalah ke sini. Ya enggak? Gaya Lorennya adalah ke sini. Berarti yang untuk kawat yang kedua bisa ibu gambarkan gaya Lorennya adalah ke sini. Ini adalah F2. Seperti itu. Nah, nanti untuk menentukan besarnya gaya Lorennya bisa menggunakan resultan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas gaya Loren pada muatan yang bergerak. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini kalian bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh hubungi Ibu. Oke, terima kasih.
dan selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan.